PT KB Pharma bekerja sama dengan radio kesayangan Anda mempersembahkan Sandiwara Radio Saur Sepuh. Disajikan oleh Provolt, obat flu yang dulu dibeli dengan resep dokter, sekarang dapat dibeli bebas di mana-mana. Dan Kalpanax, obat penyakit kulit yang ampuh khasiatnya. Diproduksi oleh Haravana Record. Naskah karya Niki Kosasi. Hiasan musik dan sutradara Indra Mahendra. Sementara itu, di pantai utara Jawa Dwipa, di dekat pelabuhan Batang, mendarat sebuah perahu layar. 2 orang penumpangnya turun. Melihat bentuk tubuh kedua orang itu yang gemuk dan pendek, serta kepalanya yang gundul, serta tata cara berpakaian menunjukkan dengan jelas bahwa mereka bukan orang Jawa Dwipa ataupun dari Suwarna Dwipa. Targo, benarkah ini Pulau Jawa Dwipa? Aku rasa benar. Sebab kita berlayar sesuai dengan pedoman yang kita peroleh dari pelaut bangsa Bengali. Kalau benar, setahun lebih kita berlayar mengarungi lautan luas. Akhirnya ketemu juga Pulau Jawa Dwipa ini. Di sebelah sana banyak perahu dan kapal layar. Di sebuah kedai kita bisa bertanya banyak tentang wilayah ini. Ya. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Mari, silakan duduk, tuan-tuan. Terima kasih. Mau makan? Tidak. Minum saja. Minum apa? Ya, apa saja. Asal jangan minuman keras. Ya, baik. Silakan, tuan. Iya. Enak sekali minuman ini. Manis dan sejuk. Minuman apa ini, Pak, namanya? Dawet, tuan. Iya. Dawet, iya. Nampaknya tuan-tuan dari negeri jauh. Betul, ya, Pak. Memang. Kami dari Tibet. Tibet? Ya. Di mana itu? Di pegunungan Himalaya. Waduh, jauh banget ya. Ya, memang jauh. Orang-orang dari sekitar pegunungan Himalaya memang jago merantau. Tidak semuanya, Pak. Sebab ada juga yang tidak pernah pergi kemana-mana. Iya. Kami juga tidak pernah pergi kemana-mana. Baru kali ini pergi jauh ke negeri orang. Mau berdagang atau sekedar mencari pengalaman? Kami mau ke negeri Madangkara, Pak. Negeri Madangkara? Ya. Rasanya saya pernah mendengarnya, tapi lupa. Kalau Bapak tahu, di mana letaknya negeri Madangkara itu, Pak? Wah, saya tidak tahu. Tuan, saya tidak pernah kemana-mana. Oh, iya. Kami senang sekali bisa sampai di sini. Pandangan mata jadi sejuk dan hati kami menjadi nyaman melihat kesuburan tanahnya. Di mana-mana yang nampak hijau. Apakah di negeri Tuan tidak ada hutan? Tentu saja ada, Pak. Tapi tidak sehijau di sini. Apalagi kalau sedang musim salju. Hijaunya hilang. Yang kelihatan semuanya adalah putih, Pak. Musim salju. Musim apa itu, Tuan? Musim buah-buahan? Oh, bukan musim buah-buahan, Pak. Musim salju itu musim dingin. Tapi tidak sekedar dingin, melainkan sangat dingin. Air sungai bisa jadi beku. Beku? Iya, jadi es. Es? Iya, betul. Bapak tahu es, kan? Tidak. Wah, repot kalau begitu. Rupanya seperti apa? Dan bentuknya bagaimana? Rupanya putih seperti kapas. Dan bentuknya keras seperti batu. Rasanya dingin sekali. Ya, katanya di sini hanya ada 2 musim ya, Pak. Wah, banyak, Tuan. Banyak. Ada musim rambutan, musim duren, musim mangga, musim pisang, Iya. musim kedongdong, dan banyak lagi. Bukan musim buah-buahan, Pak.
Lalu? Musim hawa udara. Musim udara? Ya, misalnya di sini pernah tidak suatu ketika udaranya terasa dingin sekali. Suka juga kalau musim hujan, Tuan. Nah, itu yang saya maksud. Musim hujan itu bukan nama buah-buahan, bukan? Bukan. Musim hujan. Ya, kalau banyak turun hujan, begitu tiap hari hujan melulu. Ada musim lawannya? Maksud saya jarang hujan, bahkan tidak pernah turun hujan, sehingga hawa udaranya panas. Namanya ya musim kemarau, Tuan. Oh iya, benar. Saya baru ingat. Di negeri ini hanya ada 2 musim. Musim hujan dan musim kemarau. Ya, benar, Tuan. Karena hanya ada 2 musim, makanya hutan di sini sangat lebat. Pohonnya bermacam-macam, lengkap dengan segala jenis binatang. Betul, Tuan. Di sini apa saja ada. Buah apa saja ada. Pohon apa aja ada. Saya tidak pernah kelaparan. Di hutan belakang rumah saya itu, buah apa saja ada. Mau berburu binatang, apa saja ada. Ya. Ngomong-ngomong, Pak, Bapak tahu daerah Mamerati? Tahu sekali, Tuan. Di sana dekat Temanggung. Dari sini ke arah mana, Pak? Ke selatan, agak ke tenggara. Jauh? Jauh juga, Tuan. Jalan kaki 1 bulan. Iya. Terima kasih, Pak, ya. Aku merasa bangga dan lega. Bentuk pengairan yang kita terapkan di semua daerah persawahan di desa kita Mamerati ini berhasil dengan sangat baik. Iya, hasil panen tahun lalu bagus sekali. Dan aku yakin panen tahun ini semakin berlipat ganda hasilnya. Apa yang kita pelajari di Madangkara tidak sia-sia. Iya. Dalam bidang ilmu kadikjayaan, memang kita hanya mendapatkan sedikit saja. Tapi dalam bidang pertanian, kita mendapatkan banyak sekali. Terutama dalam mengelola daerah pesawahan. Ya, aku terharu sekali. Tuanku Brahma dengan rendah hati mau membimbing kita di dalam mempelajari tata lola sawah. Sehingga kita benar-benar mengerti bagaimana mengelola sawah yang baik. Aku berjanji, setelah panen nanti, aku akan pergi ke Madangkara. Sebab sudah lama sekali kita tidak pernah ke sana. Hampir 7 tahun. Benar. Alangkah tidak terpujinya kita kalau dianggap sampai melupakan Tuanku Brahma. Padahal beliaulah yang menggembleng kita menjadi pemuda yang dewasa dan tahu apa yang harus diperbuat bagi kesejahteraan rakyat. Aku akan berkunjung ke Madangkara sambil membawa hasil panen. Bukan maksudku untuk mempersembahkan upeti, tapi aku ingin menunjukkan sebagai tanda bakti, kesetiaan kepada Tuanku Brahma. Iya, aku setuju. Hei, siapa itu yang berlari-lari di pematang sawah menuju ke sini? Abikana. Iya, benar, Abikana. Ada apa dia berlari-lari seperti itu? Apakah dia sedang berlatih ilmu lari cepat? Bukan main. Ilmu lari cepat yang sama-sama kita pelajari dari Panglima Ringkin di Madangkara. Baru sampai tingkat menengah. Tapi karena Abikana sangat rajin melatihnya, dia sekarang sudah mampu berlari sangat cepat di pematang sawah itu. Ya, dia memang gemar mempelajari ilmu kadikjayaan. Abinuka! Oi! Abikana! Abilawa, Abinuka. Wah, kau memang hebat, Abikana. Di antara kita berlima yang pernah bermukim di Madangkara, kaulah yang paling rajin melatih diri, memperdalam ilmu kadikjayaan, sehingga kau sudah bisa berlari sangat cepat di atas pematang sawah. Bukan begitu. Bukan begitu bagaimana? Kita kedatangan tamu. Tamu tidak diundang. Tamu tidak diundang. Iya, orang Tibet. Hah?
Orang Tibet? Iya, 2 orang. Mereka mencari Tuanku Brahma. Mencari Tuanku Brahma? Iya, begini ceritanya. Itulah desa Mamrati. Yang terhampar di bawah itu. Iya, benar Kampala. Baik, mari kita memasuki desa Mamrati. Iya. Tapi kita harus tetap menjaga adat dan tata cara. Kita datang dengan cara baik-baik. Bertanya dengan ramah tamah kepada penduduk tentang seorang pendekar yang bernama Satria dan Mantili yang menewaskan muridku, Begawan Kapimonda. Iya. Jangan membuat keributan. Sebab kedatangan kita bukan untuk menanam bibit permusuhan dengan bangsa yang ada di Pulau Jawa Dwipa ini. Kita datang hanya untuk berjumpa dengan pendekar 2 sejoli, Satria dan Mantili. Baik, Kampala. Coba ini angkat. Itu ditumpuk di pojok sana saja. Iya. Kayu-kayu jati memang berat sekali. Iya. Badanku sampai basah kuyup merapikannya. Anggap saja sedang latihan, Abiloma. Iya, latihan. Ingat waktu kita di Madangkara, Tuanku Brahma berkata kepada kita, melatih kekuatan tubuh. Ya. Bukan hanya berlatih ilmu silat saja. Iya ya. Tapi dengan bekerja. Iya, betul. Kekuatan tubuh kita bisa menjadi kuat. Menjadi kuat. Memang benar. Seperti sekarang ini kita menyusun potongan kayu jati. Iya. Capeknya melebihi kalau sedang berlatih ilmu silat. Iya. Itulah. Dengan bekerja tubuh kita menjadi terlatih. Ya kan? Iya. Sedang sibuk. Pak Bilang. Silakan Pak. Silakan Pak Kepala Desa. Pak Bilang. Silakan Pak. Saya bangga sekali melihat kalian sebagai para pemuda rajin dan ulet. Iya. Terima kasih Pak. Iya. Patut menjadi contoh bagi pemuda yang lainnya di desa Mamrati ini. Kami hanya bekerja biasa saja Pak Bilat. Kedatangan kembali kalian berlima dari Madangkara. Iya Pak. Membawa perubahan yang menyolok di desa kita ini. Kalian berlima benar-benar melaksanakan apa yang kalian pelajari di Madangkara. Sehingga desa Mamrati ini keadaannya menjadi jauh lebih baik dari masa-masa yang lalu. Pak Bilas, tapi kami pun tidak akan bisa berbuat banyak kalau tidak dibantu oleh semua penduduk desa ini, Pak. Ya. Itu semua karena mereka melihat sepak terjang kalian berlima yang memang patut dicontoh. Seperti bagaimana caranya membuat jalan-jalan desa yang baik. Ya, membuat bentuk pengairan di sawah-sawah dengan baik, lalu bercocok tanam yang baik pula. Ya, sekarang para pemuda di sini tidak malas lagi, tapi sangat rajin. Dan mereka sangat bersemangat dipimpin oleh kalian berlima. Terima kasih Pak Kepala Desa. Ya. Aku sebagai kepala desa Mamrati sangat bangga memiliki pemuda seperti kalian berlima. Dalam waktu yang singkat berhasil membuat desa Mamrati ini menjadi sangat bagus, rapi dan teratur. Kehidupan rakyat menjadi lebih terjamin sebab hasil panen semakin meningkat. Sehingga kebutuhan makanan berlimpah-limpah. Iya, semoga untuk selamanya tetap baik, Pak Bilas. Ya. Memang itu yang kita harapkan semua. Itu siapa? Ada apa, Biloma? 2 orang yang berjalan memasuki mulut desa. Nampaknya mereka orang asing. Iya, pasti mereka orang asing. Sebab cara mereka berpakaian berbeda sekali dengan tata cara berpakaian orang-orang di sini. Oh, iya. Mereka mendatangi warung Pak Muhid. Iya. Seperti menanyakan sesuatu. Mari kita dekati. Iya, Pak. Ya, mungkin mereka memerlukan keterangan. Oh, iya. Kita dekati, Pak. Selamat datang. Selamat. Saya Pak Bilas, kepala
desa Dimamrati ini. Lalu siapakah Anda berdua ini? Saya Kampala dan ini sahabat saya Targo. Rupanya Anda berdua dari negeri jauh. Ya, kami dari negeri Tibet. Betul. Tibet, jauh sekali dari sini ya. Kami datang ke sini hendak berjumpa dengan pendekar dua sejoli, yaitu Satria dan Mantili. Satria Mantili. Ya. Satria junjungan kita itu. Tentulah Pak Kepala Desa yang terhormat mengetahui tentang kedua pendekar dua sejoli itu. Mau apa kalian mencari Satria dan Mantili, ha? Abiloma. Mau apa? Abiloma, jangan begitu. Kau harus bersikap sopan terhadap tamu. Tamu? Apakah kita telah mengundang mereka? Siapa tamu? saja yang ke desa kita ini adalah tamu, Tamu. baik diundang atau tidak. Nah, kita wajib menerimanya dengan baik. Ya, baiklah. Rupanya para pemuda di sini berdarah panas. Maafkan teman saya ini, Tuan. Satu harian dia bekerja membelah kayu bakar. Mungkin lebih capek, sehingga mudah lebih naik darah. Tidak apa. Anak muda memang selalu begitu. Lalu, kalau boleh saya tahu, Ya. ada maksud apakah Anda berdua bertanya tentang Satria dan Mantili? Bahkan ingin berjumpa dengan mereka? Kami punya sedikit urusan mengenai terbunuhnya murid saya, Kapimonda. Benar tidak kataku? Kalian mau bikin ribut, membuat onar dan kerusuhan, iya kan? Sama sekali tidak, anak muda. Apa? Kami tidak bermaksud membuat keributan. Kami hanya ingin berjumpa. Itu saja. Bohong. Murid kau mati, kau pasti mau menuntut balas, iya kan? Saya hanya ingin tahu apa sebabnya murid saya mati. Kapimonda bentrok dengan Satria dan Mantili. Murid kau jahat, tahu? Jahat? Sabar, Jahat sabar dia. Abiloma, sabar. Biar aku yang menjelaskannya. Begini Kampala, Kapimonda membantu sebuah komplotan penjahat yang dipimpin oleh Raksadewa, yang memaksa kami agar tunduk kepadanya. Sebab dia ingin jadi raja. Kami semua menolak. Dia marah dan kami diserang. Lalu datang pendekar dua sejoli, yaitu Satria dan Mantili. Mereka bertempur. Raksadewa kabur, melarikan diri, dan Kapimonda tewas. Tidak masuk akal. Mengapa muridku membantu penjahat? Saya tidak tahu. Tapi kejadiannya seperti itu. Apa Apa benar kejadiannya begitu? Maksud Tuan? Seorang anak buah Kapimonda melaporkan kepada kami bahwa Satria dan Mantili memimpin pemberontakan menggulingkan Raja Raksadewa. Lalu Kapimonda yang membela Raja Raksadewa dibunuh oleh Satria. Ngaco itu. Ngaco. Iya, anak buah Kapimonda yang memberi laporan pada kau itu otaknya tidak beres. Ya, dia memutarbalikan kenyataan. Dengar itu. Tidak beres Kau kasar otaknya. sekali anak muda. Karena murid kau kasar. Kapimonda itu jahat. Dia membuat rakyat di sini menderita. Nah, sekarang kau mau apa? Sebelum kau bisa menyentuh Satria dan Mantili, hadapi aku dulu, Abiloma muridnya. Ayo, hadapi aku. Kau murid Satria. Ya, aku murid Satria dan Mantili. Kalau kalian berdua mau menuntut balas, tidak akan aku biarkan. Iya. Tidak akan aku biarkan. Jadi kau mau membela Satria dan Mantili, gurumu? Iya. Targo, sebaiknya jangan membuat bentrokan dulu sebelum kita bertemu langsung dengan Satria atau Mantili. Sekedar bermain-main sebentaran. Tidak apa bukan? Sekalian juga aku ingin tahu macam apa ilmu silat orang-orang di sini. Sampai-sampai bisa menewaskan Kapimonda. Jangan membunuh. Tidak. Aku hanya ingin memberikan pelajaran sedikit kepada pemuda yang pemarah ini. Bangsat. Kau meremehkan aku ya? Ayo maju kau. Lawan aku. Abiloma. Murid Panglima Ringkin dari perguruan Tapak Saketi. Jago Madangkara. Ayo maju. Ciat. Begitulah, Abilawa, Abinuka. Aku tidak bisa mencegah bentrokan antara Abiloma dan Targo, temannya Kampala. Abiloma tidak bisa menahan diri. Iya, dia memang gampang marah. Aku sendiri kadang-kadang merasa takut kalau dia sedang marah. Mungkin saat itu
kalau kau berada di sana, kau akan bisa mengendalikan Abiloma. Ya, sebab dia sungkan terhadap kau. Terus, pertarungan itu bagaimana? Ya, ternyata orang Tibet itu sangat hebat. Hebat? Ya, ilmu silatnya sangat tinggi. Abiloma tidak ada apa-apanya. Dia menjadi bulan-bulanan Targu. Abiloma kena. Dia roboh, tergeletak di tanah. Bangsat! Kenapa jadi kacau begini? Jangan cemas, Pak Kepala Desa. Teman saya tidak akan mencelakakan para pemuda itu. Dia hanya bermaksud sedikit menjajal tingkat ilmu silatnya. Rakyat di sini jadi bisa mereka rame-rame ikut bertarung. Bukannya sebaliknya meredakan keributan. Aku jadi marah melihat Abiloma terkapar di tanah. Tapi seharusnya kau bisa menahan diri. Kalau semuanya tidak ada yang bisa menahan diri, tidak akan beres selamanya. Bisa kacau terus-menerus. Kita berlima sudah bersumpah mengangkat tali persaudaraan. Sakit satu, sakit semua. Senang satu, senang semua. Iya, jadi ketika aku melihat Abiloma roboh, aku langsung menerjang tanpa pikir panjang lagi. Terus bertarung. Bersumpah mengikat tali persaudaraan bukan berarti harus mata gelap dan membabi buta. Kalau di antara kita berlima ada yang membuat salah, bukannya harus dibela. Semuanya ikut-ikutan berbuat salah. Tapi kita harus sama-sama saling memperingatkan. Mencegah berbuat kesalahan lagi. Itulah ajaran Tuanku Brahma. Masa kau sudah lupa? Iya, aku lupa. Aku terlalu menurutkan nafsu amarah. Terus, bagaimana selanjutnya? Ternyata, memang, orang dari negeri Tibet itu terlalu tinggi tingkat ilmu silatnya. Dalam waktu singkat, kami dibuat tidak berdaya. Akhirnya, rakyat jadi panik, bukan? Iya. Melihat aku, Abiseta dan Abiloma bertarung. Rakyat penduduk desa Mamerati semuanya keluar. Rame-rame mau menyerang orang-orang dari Tibet. Semuanya sudah bawa senjata. Ada yang bawa golok, tombak, pedang, linggis, alu, dan sebagainya. Abikana dan Abiloma roboh tergeletak di tanah. Tenang, tenang saudara-saudara rakyat, tenang. Dari mana? Mereka kacau. Tenang rakyat penduduk desa Mabranti, tenang, tenang. Ya. Begitulah Abilawa. Ternyata Kampala dari negeri Tibet itu seorang tokoh yang sakti mandraguna. Dia bisa mengeluarkan angin topan. Melihat rakyat yang jumlahnya ratusan orang mau menyerbu dengan cepat, dia menggerak-gerakkan kedua tangannya. Begini. Lalu dari kedua tangannya keluar angin topan. Kencang sekali. Pohon-pohon besar, kecil, tumbang semuanya. Atap-atap rumah penduduk berterbangan. Rakyat jadi gempar. Berlari-larian ke sana kemari sambil berteriak-teriak ketakutan. Ada yang tiarap di tanah. Ada yang bersembunyi di kolong-kolong rumah.
dan macam-macam. Ternyata orang-orang Dijaya. Tapi sayang, tindakan kalian tidak terpuji. Membuat rakyat di sini susah. Desa kami jadi rusak. Pohon-pohon tumbang dan berserakan. Rumah-rumah penduduk rusak berat. Maaf, dari semula kami tidak berniat membuat keributan. Tapi saudara sendiri dan teman-teman saudara yang tidak bisa menahan diri menyebabkan rakyat di sini rame-rame mau membantai kami. Ya, tentu saja kami membela diri. Tapi itu pun dengan mengekang diri. Sebab kalau kami mau, dengan mudah kami bisa menghancurkan desa ini sekaligus dengan penduduknya, rusak dan binasa. Tapi itu tidak kami lakukan. Saya hanya sedikit mengeluarkan angin topan, agar rakyat di sini mundur dan tidak mendekati kami. Nah, sekarang izinkan kami pergi. Sebelumnya, kami dengar Satria dan Mantili, orang Madangkara. Nah, tolong tunjukkan kepada kami, di mana kerajaan Madangkara itu. Di Wetan. Di Wetan? Ya, di timur. Baik, kami segera melakukan pengembaraan ke wilayah timur. Silahkan. Aku tunjukkan saja ke Wetan. Masa bodoh, dia mau sampai kiamat tidak akan menemukan Madangkara. Kenapa kau tidak terus terang mengatakan bahwa Madangkara ada di wilayah Kulon? Aku masih marah. Tapi untuk bertarung lagi dengan dia, aku tidak berani. Sebab sudah jelas, tingkat kadikjayaannya terlalu tinggi. Aku tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan dia. Lagi pula, aku tidak mau kalau dia bisa bertemu dengan Tuanku Brahma dan Gusti Ayu Dewi Mantili. Apakah kau khawatir biksu Kampala dari Tibet itu lebih sakti daripada Tuanku Brahma? Aku rasa seimbang. Seimbang? Ya, itu hanya penilaianku sementara saja. Lagi pula, aku harus turut menjaga kedamaian dan ketentraman kerajaan Madangkara, juga keselamatan rakyatnya. Sebab kedua orang dari negeri Tibet itu bisa saja membuat huru-hara di Madangkara. Meskipun Tuanku Brahma bisa mengalahkan dia, tapi sudah terlanjur terjadi huru-hara. Nah, usahaku itu untuk mencegah yang demikian. Iya. Kau bagus, Abikana. Biar saja dua orang Tibet itu terlunta-lunta di wilayah timur sampai botak, mereka tidak akan menemukan Madangkara. Tapi peristiwa ini sebagai sebuah pengalaman, Abikana, bahwa apa yang selalu diucapkan oleh Tuanku Brahma terbukti, yaitu bila kita tidak bisa mengendalikan diri, akibatnya akan parah. Sebab bisa membawa orang lain ke dalam penderitaan. Contohnya desa kita. Desa Mamrati jadi rusak. Iya. Pohon-pohon besar dan kecil tumbang, berserakan ke sana kemari. Rumah-rumah penduduk rusak berat. Apa yang kita bina selama ini bertahun-tahun, secara perlahan-lahan memelihara dan merawat desa kita, hancur hanya dalam waktu 1 hari. Kita harus mulai lagi dari nol, dari permulaan. Nah, rakyat desa Mamrati menderita karena kalian yang belum bisa menahan diri. Iya. Abikana, aku menyesal. Iya. Ambil kuda. Kuda? Kau mau kemana? Ke Madangkara. Memberi laporan kepada Tuanku Brahma? Iya. Perkara ini menyangkut langsung pribadi Tuanku Brahma dengan Gusti Ayu Dewi Mantili. Jadi beliau berdua harus menjadi tahu. Benar. Dan juga bisa-bisa 2 orang gila dari Tibet itu di wilayah Wetan membuat huru-hara. Di setiap tempat mereka menimbulkan penderitaan bagi rakyat di wilayah Wetan. Kalau sampai rakyat di wilayah Wetan menderita karena diobrak-abrik oleh Kampala dan Begawan Targu, kau yang berdosa, Abikana. Sebab kau yang menyuruh mereka mengembara ke wilayah timur. Waduh,
Bagaimana ya? Aku tidak berpikir sejauh itu. Makanya aku bilang tadi, akibat kau tidak bisa menahan diri, semuanya jadi kacau. Sudah, aku akan segera berangkat ke Madangkara. Terserah nanti bagaimana tindakan Tuanku Brahma. Apakah beliau akan mencari Kampala dan Begawan Targu itu untuk mencegah lebih parahnya keadaan, ataukah bagaimana? Nah, aku segera berangkat. Aku rasa aku sudah cukup jauh dari Kademangan Dumadak. 2 orang gila dari Tibet itu tentu sudah kehilangan jejak. Gila, mereka itu sangat dikjaya. Daripada aku mati, lebih baik aku lari saja. Sayang, aku masih muda. Mati muda kan tidak enak. Apa itu? Hei! Gila, ada serangan gelap. Untung tidak kena, sebab aku cepat berkelit. Siapa yang menyerang aku? Dan dari mana? Aku tidak melihat seseorang di sekitar sini. Apakah orang Tibet itu yang menyerang aku? Bahaya. Kalau dia yang menyerang aku, terpaksa aku harus bertarung sampai mati. Hei, bunga anggrek. Bunga anggrek warna jingga. Tidak ada lagi yang memiliki senjata bunga anggrek jingga, kecuali murid-murid Lasmini dari Padepokan Gunung Lawu. Ambar! Lasmini! Guru Lasmini! Apa kabar, Ambarwati? Saya baik-baik saja, Guru. Saya rindu sekali dan sangat bahagia bisa bertemu kembali dengan Guru. Ya, rasanya lama sekali kita berpisah. Iya, kau meninggalkan Gunung Lawu 7 tahun yang lalu. Iya, lama sekali.